Kali ini gue bakalan membuat video tentang cara mendilut atau melakukan indeks bau guys dari suatu senyawa kimia. Senyawa-senyawa kimia yang perlu dilakukan dilut atau dilakukan indeks bau guys adalah senyawa kimia yang memiliki wangi atau odor yang sangat strong. Penasaran bahan apa saja yang bakalan gue dilut kali ini? Tonton terus videonya sampai habis guys dan jangan di skip-skip. Halo guys, gue Ucai dan ini Yuk Wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome and welcome back di channel Yuk Wangi, channel seputar upgrading parfum. Gak cakep, gak apa-apa, yang penting wangi. Di video kali ini gue bakalan membuat video tentang percobaan mendilut guys atau mengindeks wangi dari suatu senyawa kimia. Buat kalian yang baru mampir di video gue, jangan lupa untuk dukung terus channel gue dengan cara klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Namun sebelum masuk ke dalam videonya guys, gue ingin meminta pendapat dari kalian. Karena di beberapa video gue sebelumnya, ada beberapa teman-teman yang komen dan minta ke gue untuk membuat campuran dari bahan-bahan dan oil yang udah ada. Ada juga teman-teman yang meminta pembuatan parfum dengan menggunakan oil-oil dan raw materials yang sudah ada yang menunjukkan karakteristik yang gua banget gitu guys. Jadi gua update dulu progresnya. Kalau misalkan gua juga udah ada niatan ke arah situ ya guys ya, dan beberapa percobaan juga udah gua lakuin. Cuman yang menjadi keraguan gua dan butuh pendapat dari kalian ya guys, bahwa gue itu belum pernah ikut kelas parfum dan gue nggak tahu tata cara membuat parfum yang benar itu kayak gimana. Jadi gue juga agak ragu gitu guys untuk men-share itu ke kalian. Takutan gue adalah gue men-share sesuatu atau memberikan informasi sesuatu ke kalian dimana informasi itu ternyata tidak benar gitu guys, atau kurang benar gitu ya. Jadi ada ketakutan ke arah situ karena bahan-bahan atau raw materials yang digunakan dalam bahan dasar parfum itu memiliki standarisasi masing-masing. Jadi sebenarnya niat gue adalah gue pengen ikut kelas parfum dulu supaya gue tahu ya tata cara untuk membuat parfum dan standarisasinya. Kemudian gue bakalan share ke kalian gitu guys. Itu sih rencana gue. Cuman kalau misalkan dari kalian dengan semangat untuk mendukung gua untuk ya udah bang bikin aja dulu dengan apa yang lu tahu gitu, kalian boleh komen lah di bawah guys, kasih gua insight yang bagus supaya gua lebih semangat lagi untuk buat parfum yang terdiri dari raw materials yang udah gua punya ya guys. Oke, balik lagi ke materi inti dari video kali ini guys, bahwa gua bakalan melakukan dilute atau mengindeks wangi dari suatu atau beberapa bahan kimia ya guys ya. Jadi bahan-bahan yang bakalan gue dilute kali ini adalah, jadi pertama itu gue punya cyclamenaldehyde ya guys ya. Jadi cyclamenaldehyde ini kemarin gue beli karena ada profil aromanya cukup menarik buat gue. Kemudian yang kedua gue punya aldehyde C11, yang C11 ini sih ini sangat menarik sekali guys untuk senyawa-senyawa aldehyde. Jadi C11 ini karakternya itu asam seperti jeruk ya, mungkin bisa untuk mengeluarkan notes dari seperti jeruk nipis gitu guys. Terus lemon juga bisa, pokoknya jeruk-jeruk yang asam-asam seperti itu guys ya, atau sitrus-sitrus yang asam-asam seperti itu. Kemudian ada aldehyde C12 lauric ya guys. Jadi setahu gua itu untuk aldehyde, senyawa-senyawa yang berhubungan dengan dehyda itu memiliki odor atau aroma yang strong. Jadi harus dilakukan dilute atau indeks bau terlebih dahulu.
Untuk jenis-jenis dari aldehyde itu ada banyak ya guys. Yang gua tahu nih ya, untuk pure aldehyde-nya itu adalah aldehyde C7, C8, C9, C10, C11, kemudian C12 MNA dan C12 lauric. Dimana masing-masing aldehyde dengan seri C tersebut guys itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk kali ini yang udah pernah gue pelajarin itu baru yang C11 sama yang C12 lauric guys. Kemudian ada lagi aldehyde C14, C16 dan C18. Dimana kalau misalkan yang tiga tersebut kalau gue baca-baca sih sebenarnya mereka bukan pure aldehyde ya, cuman diberikan di label atau dinamai karena sudah terkenal di pasaran seperti itu, jadi dinamain sebagai aldehyde. Untuk C14 ingat gue itu wanginya peach, kemudian untuk C16 itu ingat gue ya guys ya, itu wanginya strawberry, dan untuk yang C18 itu wanginya coconut. Kemudian ada beberapa lagi turunan-turunan dari aldehyde seperti cyclamen aldehyde ini guys. Kemudian ada beberapa lagi seperti benzaldehyde atau pokoknya yang belakang-belakangnya hyde gitu ya, itu adalah turunan dari aldehyde. Jadi itu juga memiliki odor dan wangi yang kuat. Jadi menurut gue sih harus diindeks bau atau dilakukan proses dilute gitu ya guys ya. Nah kemudian muncul pertanyaan pasti, kenapa kok harus dilakukan proses dilute ya guys. Jadi menurut gue itu adalah yang pertama keuntungan kenapa harus dilakukan proses dilute. Itu yang pertama adalah untuk keamanan penggunaan guys, dimana beberapa bahan baku parfum memiliki konsentrasi yang tinggi yang dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, atau efek samping lainnya jika digunakan secara langsung. Maka dilute ini membantu untuk mengurangi resiko sehingga lebih aman digunakan. Kemudian yang kedua adalah melakukan dilute bahan baku memungkinkan pencampuran yang lebih homogen dengan bahan lainnya. Hal ini memastikan stabilitas dan konsistensi aroma pada formulasi akhir. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan penanganan, di mana beberapa bahan baku parfum memiliki intensitas aroma yang sangat tinggi atau wangi yang terlalu pekat. Dengan melakukan dilute atau mengindeks bau, parfumer dapat lebih mudah untuk mengukur dan menyesuaikan konsentrasi dengan akurat tanpa risiko overdosis. Maksudnya overdosis ini kayak dia dapat merusak wangi-wangi yang lain gitu ya guys ya. Kemudian yang keempat itu adalah penyesuaian indeks wangi. Dimana penyesuaian indeks wangi ini adalah proses untuk memastikan bahwa setiap bahan baku memiliki profil aroma yang terstandarisasi. Dengan demikian parfumer dapat mengendalikan proporsi bahan baku untuk menciptakan harmoni dan komposisi parfum yang baik. Ya, ini berkaitan sama nomor sebelumnya guys ya. Kalau misalkan wanginya terlalu strong ketika kita melakukan uji coba gitu ya. Jadi kita misalkan misalkan kita masukin satu tetes aja ternyata itu udah merusak semua wanginya gitu guys. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita lakukan proses dilute terlebih dahulu. Jadi wanginya itu terindeks dan bisa kita kontrol ketika kita memasukkan bahan tersebut ke campuran gitu ya guys ya. Kemudian yang terakhir adalah ekonomi dan efisiensi produksi, di mana bahan baku yang didilusi ya atau yang didilute itu mempermudah proses formulasi dalam jumlah besar karena konsentrasinya lebih mudah diatur. Selain itu menghindari penggunaan langsung bahan mentah yang mahal dalam jumlah besar. Jadi untuk beberapa bahan parfum itu kan ada yang cukup mahal ya guys. Dan itu gue alamin juga. Jadi beberapa raw materials emang mahal. Jadi untuk penggunaannya gitu kita nggak mau terlalu banyak gitu guys ya. Dan dia memiliki odor yang strong gitu kan. Jadi lebih baik kita lakukan dilute atau indeks wanginya supaya bisa lebih ekonomis gitu guys. Oke, sekarang kita masuk ke percobaannya guys. Langsung aja kita ke meja kerja gua. Halo guys, selamat datang kembali di meja kerja gua. Seperti di awal tadi dibilang kalau kali ini gue bakalan melakukan indeks bau atau dilute beberapa senyawa dari aldehyde. Jadi ini bahan-bahan yang gue pakai. Kalian harus siapin botol kosong. Kalian bisa pakai
botol ember juga yang gelap juga boleh guys. Kemudian juga ada etanol untuk pelarutnya guys. Kemudian ini ada bahan-bahannya. Untuk kali ini gue bakalan dilute cyclamen aldehyde. Kemudian ada aldehyde C11 sama aldehyde C12 lauric guys. Kemudian ini ada pipet kalau misalkan nanti dibutuhin buat ngambil bahannya guys, dan ada timbangan digital. Ini gue siapin label juga ya guys ya, karena setelah kita lakukan dilute harus dikasih label supaya nggak ketukar nanti. Jadi langsung aja kita mulai guys. Untuk dilute-nya gue bakalan pakai konsentrasi di 10% ya guys ya. Nanti gue bakalan bikin sekitar 10 graman. Jadi nanti senyawa kimianya atau aldehyde-nya itu bakalan di 1 mili. Kemudian si pencampurnya atau etanolnya itu ada di 9 mili. Untuk yang pertama yang bakalan gua dilute adalah cyclamen aldehyde ya guys. Karakternya udah dikasih tahu tadi di depan kalau cyclamen aldehyde ini untuk mengeluarkan notes dari mugwort, kemudian keluarganya lily of the valley ya guys ya. Sedikit berbunga, jadi enak banget untuk wangi bunga guys ini. Cuman pertama kali lo buka botolnya aja itu pasti lo udah langsung ngecium nyegrak begitu guys. Jadi ini gue bakalan masukin si cyclamen aldehyde-nya itu 1 gram ya guys. Oke, ini cyclamen aldehyde-nya udah gue masukin. Kemudian gue bakalan masukin campurannya atau etanolnya itu di 9 gram guys. Oke, ini udah jadi guys. Tinggal di shake ya guys ya, biar dia tercampur. Nanti tinggal gua labelin. Oke, ini udah jadi ya guys ya. Ini udah gua kasih label juga. Jadi liquidnya ini bening begini guys. Kemudian gua bakalan lanjut untuk ngedilute si aldehyde C12 lauric ya guys. Takarannya tetap sama, gue tetap bakal pakai konsentratnya 10% guys. Jadi nanti aldehyde-nya bakalan 1 gram dan etanolnya bakalan 9 gram ya guys. Jadi ini gue masukin dulu aldehyde-nya di 1 gram ya guys. Ya ini udah, gue tinggal masukin si etanolnya guys. Ini dari sini aja udah kecium ya guys. Makanya ini kayaknya beneran emang harus dilute ya guys ya. Ini gue bakalan masukin si etanolnya jadi 9 gram ya guys. Oke, ini udah gue masukin 9 gram. Ini tinggal kita shake guys. Kemudian nanti gue labelin dulu guys. Oke guys, ini udah selesai untuk pencairannya. Cuman ini
warnanya jadi putih gini guys, kelihatan ya. Nah mungkin gue bakalan cari tahu dulu kenapa ini jadi putih kayak begini. Apa emang seperti ini, atau gue ada kesalahan dalam pencampurannya. Mungkin nanti di closingnya gue bakalan kasih tahu kalian untuk hasil pencarian gue ya guys ya. Jadi apakah gue ada kesalahan atau emang hasilnya seperti itu. Jadi pemakaiannya harus hati-hati banget guys. Kalau misalkan putih kayak begini nanti bisa bikin keruh gitu ya guys. Kemudian yang terakhir gue bakalan mendilute aldehyde C11 yang ini ya guys ya. Jadi konsentratnya tetap sama, gue pakai di 10% dan pencampurnya atau etanolnya di 90%. Jadi gue bakalan pakai konsentratnya itu 1 gram dan si pencampurnya adalah 9 gram. Jadi ini gue masukin langsung ya guys ya untuk aldehyde C11 nya. Ya ini udah guys, gue tinggal masukin si pencampurnya guys ya. Untuk etanolnya gue pakai di 9 gram. Oke, ini udah guys, jadi tinggal gue mix sebentar dan gue bakalan ngelabelin dulu guys. Oke, ini udah selesai guys, jadi hasilnya sama, itu liquidnya jadi putih. Nanti gue bakalan coba pelajarin dulu ya guys. Oke guys, ini udah selesai, jadi liquidnya tetap putih juga ya guys ya. Jadi gue bakalan coba untuk cari tahu dulu ini kenapa, apa emang seperti ini atau ada kesalahan di gue atau bahan yang gue pakai salah. Nanti gue bakalan share di closingnya guys ya. Jadi itu tadi guys proses untuk melakukan percobaan dilute-nya guys. Jadi di akhir tadi setelah melakukan proses dilute atau indeks wangi dan dengan pencampuran gue ternyata ada ya menurut gue ada defect guys ya. Jadi untuk dua aldehyde ini, yaitu aldehyde C11 nya, ini aldehyde C11 dan yang ini adalah aldehyde C12 nya. Jadi menurut gue ini nggak jadi guys. Ini terjadi kesalahan dan gue udah mencoba untuk mencari kenapa kok terjadi seperti itu. Jadi jawaban yang gue dapat adalah beberapa raw materials itu insoluble atau tidak dapat cair di dalam air. Jadi gue dapat satu website yang mungkin bakalan sangat membantu banget. Itu gue taruh di layar, kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau misalkan kalian masuk Google, kalian bisa cari raw materialsnya apa. Contohnya misalkan kalian tulis aldehyde C11 gitu ya, aldehyde C11 tapi kalian belakangnya tambahin The Good Scent Company gitu guys. Nanti di Google bakalan muncul dan kalian bisa lihat banyak sekali informasi di halaman itu, dari mulai odor strength-nya berapa lama, kemudian tata cara penyimpanannya kayak gimana, terus tahan berapa lama, ini senyawa gitu kan, terus odornya seperti apa menurut profesional, dan sampai ke safety-nya itu juga ada guys. Kalian bisa scroll aja sampai bawah. Nah kemudian kesimpulan yang gue dapat lagi adalah pelarut atau etanol yang gue pakai itu mungkin sudah
terkontaminasi sama air guys. Jadi pemilihan bahan pelarut ini menurut gua cukup penting juga. Jadi kalian harus pastikan ke toko tempat kalian beli si pelarutnya itu guys ya, bahwa etanol yang kalian beli atau yang kalian akan pakai itu adalah pure etanol, jangan yang sudah tercampur dengan air. Saran gua kalau misalkan mau beli etanol itu di toko kimia, jangan di toko parfum, karena terkadang di toko parfum embel-embelnya udah beda ya, kayak Absolut, racikan yang khusus parfumeri gitu. Nah menurut gua mungkin itu sudah ada campuran yang dilakukan oleh si penjualnya ya, karena kan ini mungkin tujuannya adalah untuk pencairan si parfum, bukan untuk mendilut atau pencampur bahan kimia ya guys. Jadi setelah gue diamkan si aldehid C11 ini itu menjadi keruh guys. Jadi kalau misalkan didiemin ini jadi bening lagi, tapi jadi kelihatan ada sisa-sisa cairan di bawahnya. Kemudian untuk yang aldehid C12 ini guys, itu jadi ada seperti karatnya ya di bawahnya. Jadi seperti apa ya, kalian mungkin bisa lihat di video ini guys. Jadi dia seperti ada putih-putihnya gitu guys, apa namanya, kayak bahan-bahan yang mengendap di bawah gitu ya guys. Jadi kayak seperti ampasnya gitu. Itu yang menjadikan itu gagal ya guys. Jadi senyawanya tidak terdilut dengan baik, tidak tercampur dengan baik sama pencampurnya. Ini beda sama yang siklamen aldehid. Mungkin kalian bisa lihat ini bening, hasilnya bagus gitu ya guys ya kalau gue campurin. Karena setelah gue cek, siklamen aldehid ini bisa soluble atau bisa cair itu di banyak sekali pencampur. Jadi nggak ada masalah sama dia mau dicampurkan dengan apa saja. Tapi kalau misalkan untuk senyawa-senyawa yang tidak bisa dicampur dengan beberapa bahan, pasti kalian akan gagal. Jadi saran gue, sebaiknya sebelum kalian melakukan dilute atau melakukan indeks wangi, kalian cek dulu bahan senyawa kimia ini bisa soluble atau bisa cair di material apa saja. Untuk material-material yang digunakan ya setahu gue ada beberapa sih, kayak seperti etanol, kemudian dipropylene glycol atau DPG, kemudian ada propylene glycol atau PG, kemudian ada juga yang bisa larut di air, ada yang pakai triethyl citrat, ya ada beberapa lagi mungkin ya guys ya, kalian bisa search aja dengan. Jadi itu tadi kesimpulan dari proses dilute yang gue lakukan guys. Mungkin ada kegagalan dan gue yakin kegagalan gue ya bikin gue jadi lebih banyak tahu aja sih. Karena setelah gue gagal terus gue penasaran gitu ya. Jadi seperti gue lebih banyak mendapatkan informasi kayak gitu guys. Terima kasih guys atas dukungan kalian ke video-video gue, dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Dukung terus channel gue dengan cara klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pesan gue tetap, gak cakep gak apa-apa, yang penting wow.